Selamat siang anak-anak. Siang, siang, siang. Luar biasa, tabea. Oke, siang ini kita akan berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran. Ya, sebelum Bapak Guru lanjutkan akan pelajaran di siang ini, Bapak Guru mau cek dulu siapa yang sing hadir. Semua hadir ya? Nah, oke. Ada sebuah cerita ya? Nah, ada sebuah cerita. Kalian sudah pernah melihat kapal ya yang berjalan di dalam air? Tuh, pernah lihat atau belum? Itu kapal apa itu? Kapal selam. Nah, kapal selam itu biasa itu dipergunakan oleh apa? Ya? Ya? Iya. Oleh angkatan laut. Ya? Nah, jadi biasanya kapal selam itu kalau misalnya dia berjalan itu di dalam air, itu ada kedalaman. Dia punya kedalamannya ada. Misalnya dia di kedalaman 20. Ya? Dia di kedalaman 20. Lalu karena mungkin dia berjalan ya? Karena keadaan suhu dalam air itu lalu mempengaruhi itu ya kapal selam, dia naik. Nah, dia naik lagi, dia naik misalnya 10 ya 10 derajat dari yang tadi posisi itu ya. Nah, sehingga dia berada sekarang di mana, di posisi yang ke 10 ya. Katon sekarang berkaitkan kapal selam yang dalam air itu ya dengan pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Guru pada siang ini ya, yaitu tentang matematika ya. Nah, matematika, mata pelajaran matematika tentang operasi ya, hitung bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat. Jadi berbicara tentang bilangan bulat ini dia punya kaitan dengan yang tadi yang Bapak Guru kasih contoh yang tadi. Ya, kasih contoh yang tadi. Memang ada banyak contoh. Nah, jadi untuk mempermudah kalian untuk mau menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat, ya kalau yang minggu-minggu kemarin kan pernah Bapak Guru terangkan tentang apa itu bilangan bulat, apa itu bilangan bulat. Saya bisa bilang untuk Bapak Guru apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang bagaimana? Nah, iya. Bulan dari nol dengan bilangan positif dengan bilangan negatif. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan nol, bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, bilangan positif dan bilangan nol yang tadi, contoh yang tadi yang Bapak Guru kasih awal tadi tentang persepsi kapal selam tadi itu, ya. Nah, jadi permukaan air itu itu nol, permukaan air itu nol. Nah, lalu posisi kapal selam yang tadi yang ada di 20 derajat tadi itu apa? Itu bilangan positif. Nah, dia naik ke 10, angka 10 derajat. Itu negatif. Jadi itu contoh itu sama dengan penjumlahan bilangan bulat. Ya? Ada banyak contoh dalam kehidupan hari-hari itu banyak. Nah, lalu untuk mempermudah kalian untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat ini, ya, itu dipergunakan, ya, yang ini. Ini nama apa nih? Garis bilangan. Garis bilangan. Mengapa disebut garis bilangan? Garis bilangan, Pak. Karena garis yang memuat bilangan, ya. Nah, lalu kamu lihat di sini kan ada 2 tanda. Kamu lihat tanda ini, tanda yang ini nih. Nah, ini pada garis bilangan nih. Dia punya arti ada. Bukan sing ada arti. Siapa bisa jawab? Arti gambar ini, tanda panah ini artinya apa? Tambah, Pak. Ya? Kurang tambah, Pak. Yang lain? Ya? Kamu pernah lihat ada angka lebih dari angka itu. Ya? Ada angka lebih dari angka yang itu. Bagus. Ya? Nah, berarti ada angka yang lebih. Itu dia menjawab. Nah, sekarang Bapak Guru bawa kamu untuk bisa tahu persis. Kamu pernah lihat orang kartapel? Iya, Pak. Pernah lihat kartapel? Pernah lihat
suku-suku di Indonesia yang pakai apa? Busur panah-panah itu. Pernah lihat kan? Nah, waktu dong tembak, dia lari kemana? Dia lari kan sen terbaca bahwa dia sampai di mana. Tidak terbaca itu. Dia punya jauhnya berapa meter. Orang tidak bisa ramalkan itu, tidak bisa. Di mana dia punya kekuatan, dia jatuh di situ, baru orang tahu bahwa oh dia jaraknya itu. Nah, sama dengan tanda ini. Nah, ini ada tanda ini. Ada di ujung sini, ada di ujung sini, ya. Nah, itu dia menandakan bahwa garis bilangan ini tidak terbatas. Nah, tidak terbatas sampai di negatif 6 saja. Tidak sampai di positif 10 saja, tapi masih ada lagi. Masih terus macam tadi yang dia bilang tadi, Rofli bilang tadi. Ya? Nah, tunggu lanjut, ya. Nah, untuk menyelesaikan contoh 9 tambah positif 9 ya. Tambah negatif 6, ya. Nah, kita nyatakan kalimat ini lewat garis bilangan. Nah, untuk menjawab jawaban ini, itu cara untuk ada banyak cara. Bisa juga lewat ya apa? Tabungan, ya, simpan uang itu. Kamu simpan uang. Bisa lewat itu. Atau yang berikut, lewat kehidupan hari-hari, misalnya di kantin sekolah, ya. Datang dari rumah membawa uang, mau makan kui, ya, sing ada uang. Ah, bondolo, utang. Ambil kui berapa? Ah, itu sama. Kalau ambil kui itu berarti dia punya utang negatif. Nah, kalau dia bayar, positif. Nah, itu contoh kehidupan. Tapi contoh itu yang paling gampang itu yang ini lewat garis bilangan. Nah, lalu ada 3 langkah. 3 langkah untuk apa? Untuk menjawab soal ini lewat garis bilangan. Yang pertama, langkah pertama itu dia berada di posisi 0. Tapi dia menghadap harus apa? Menghadap ke mana? Iya, menghadapnya ke positif. Jadi dia menghadap di positif sini ya. Jadi misalnya di sini, nah ini orang ini misalnya bagus gambar ini teman itu, ya. Dia berada di sini tapi dia menghadap ke mana? Ke positif. Nah, karena di sini positif 9. Nah, 9 apa? Positif. Jadi positif. Berarti bilangan positif. Lalu dia menghadap. Karena dia menghadap ke positif berarti dia melangkah kakinya 9 langkah ke positif. Lalu hitung. Dia hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, dia sampai di situ 9 langkah. Ya? Nah, dia 9 langkah di sini, dia punya posisinya di mana? Posisinya bagaimana? Nah, itu langkah kedua. Langkah pertama tadi itu dia berada di sini di positif, ya. Nah, dia maju 9 langkah. Ya? Nah, langkah yang kedua, ya. Langkah yang kedua. Dia sampai di sini, lalu dia posisinya dia tidak boleh balik belakang, tapi dia tetap balik mana? Ke depan. Lalu tinggal perintah bilang negatif 6. Karena negatif 6 berarti dia harus apa? Maju ke mundur? Mundur. Dia harus mundur. Mundur sebanyak berapa langkah? 6 langkah. Jadi dia mundur. Ya, nah, dia mundur. 1 2 3 4 5 6. Nah, dia sampai di sini di angka 6 ini. Nah, dia sampai di angka 6 sini. Gitu. Sudah? Nah, dia sampai di angka 6 berarti yang angka 3 dia bukan angka 6, dia mundur 6 langkah, dia sampai di angka 3. 3 ini 3 negatif atau positif? Nah, positif. Karena 3 positif berarti jawabannya di sini apa? Dia positif 3. Nah, sehingga dia punya jawaban akhirnya harus dia tulis di bawah sini toh. Kan tadi 3 langkah tadi. Lalu yang terakhirnya dia tulis sini jadi ya positif 9 tambah negatif 6 sama dengan positif 3. Nah, itu lewat garis bilangan. Ya, lewat garis bilangan. Tapi kalau macam mau lebih gampang lagi, tuh, kalau secara nalar berpikir tuh, kalau yang ini kan contoh yang apa? Ini contoh abstrak. Tuh, abstrak ini abstrak. Artinya, angan-angan ini. Tapi kalau yang konkret itu, yang nyata itu dalam kehidupan hari-hari itu, misalnya yang tadi Bapak Guru kasih contoh awal itu. Toh,
Misalnya dia punya uang 9 rupiah. Uang 9 rupiah. Toh? Uang 9 rupiah misalnya dia tabung akan di bank. 9 rupiah saja dia tabung di bank. Lalu karena keperluan sekolah, dia mau beli buku, dia pergi ambil. Dia ambil 6 rupiah. Ambil 6 rupiah. Berarti uang yang dia simpan di bank itu tambah atau kurang? Kurang. Tuh? Kurang berapa? Kurang 6 rupiah. Berarti sisa uang yang ada di bank itu berapa? 3. Jadi ya, pembelajaran ini dia punya kaitannya dalam kehidupan hari-hari. Contoh yang berikut lagi, toh? Di sekolah, dari rumah mama kasih dia uang 9 rupiah. Toh? Contoh yang berikut. Selain garis bilangan, uang 9 rupiah. Sampai di sekolah, jam istirahat, pergi di kantin. Belanja kui 6 rupiah. Tuh, dia belanja dengan 6 rupiah. Dari 9 rupiah itu dia kasih keluar 9 rupiah. Berarti uang yang tadi di dalam sak itu tambah atau kurang? Ya, kasih kurang karena dia sudah ambil 9 rupiah lah, dia pergi belanja. Ibu guru, beta beli kui harga 6 rupiah. Pasti ada lebih itu, lebih kah kurang? Ya? Lebih berapa? 3.000. Iya, berarti ada 3 rupiah, ada uang sisa. Uang sisa. Ada 3 rupiah. Yang masih ada di pusaka itu sama dinyatakan dalam bentuk kalimat matematikanya yang 9, positif 9, uang 9 rupiah, toh? Tambah, toh? Tambah negatif 6. Negatif 6 itu berarti kalau tambah itu berarti karena negatif berarti uangnya dia kasih keluar dari yang tadi yang simpan itu, yang dia bawa itu 6 rupiah. Sisa 3. Positif 3. Positif 3 inilah yang merupakan jawaban dari kalimat positif 9 tambah negatif 6 sama dengan positif 3. Oke? Sekarang mungkin siapa yang ada mau tanya? Ya? Siapa yang mau tanya? Ya? Siapa yang mau tanya? Ya? Tidak ada? Nih? Sekarang kalau tidak ada, ya, Bapak Guru mau tanya dulu. Tanya. Dari ini saja. Tanya dari ini lah, siapa yang mau jawab. Ya? Sekarang dapat 3 yang dari mana? Positif 3 yang dari mana? Positif 3 ini. Ya? Ya? Dia bisa kasih contoh, saya kasih contoh dalam kehidupan hari-hari saja. Kasih contoh sampai bisa dapat 3 rupiah ini. Dia bisa kasih contoh macam tadi yang saya Bapak Guru kasih contoh tuh lewat 2 ya. 2 alternatif tadi yang itu sudah tuh uang tabungan, lalu apa? Utang sama utang piutang juga begitu tuh. Itu utang piutang. Artinya dia utang, habis itu dia bayar. Itu. Jadi itu menyangkut ya, penjumlahan ini juga ada punya kaitannya dengan kehidupan hari-hari. Ya, jadi dia dapat 3 dari positif 9 tambah negatif 6 sama dengan positif 3 lewat garis bilangan, ya. Mulai dari 0 maju 9 langkah, mundur 3 langkah. 6 langkah. 6 langkah stop di mana? Positif 3. Positif 3 itulah merupakan jawaban itu. Sama dengan balap, Rossi balap putar sampai dia di putaran keberapa Rossi jatuh. Itu sama bisa ya, jadi akan punya kaitannya dengan itu. Berarti dia sudah dapat lanjutkan, dia punya apa, punya balapan itu lagi. Sama, jadi akan punya kaitannya dengan kehidupan hari-hari. Oke. Guru lanjut, kasih satu soal, siapa yang bisa jawab ya. Jadi positif 9 tambah negatif 6 sama dengan positif 3. Itu jawaban akhir. Tuh? Sekarang siapa yang bisa jawab ini? Ya? Ini. Bikin lewat garis bilangan juga bisa. Lalu dia cuma bilang saja, ya. Negatif 4 tambah negatif 2. Sama dengan titik-titik. Siapa?
Ya. Nah, tadi kalau positif berarti maju, negatif mundur. Nah, jadi posisi di langkah pertama itu posisinya dia berada di angka 0. Dia punya pandangannya kemana? Ke positif. Nah, itu. Hah? Sekarang kalau misalnya minta negatif berarti dia maju ke dia mundur. Nah, itu. Hah? Nah, lalu ditambah berarti tambah dengan negatif 2. Negatif 2 itu berarti maju ke mundur. Nah, itu. Oke, siapa yang bisa? Siapa bisa jawab? Ya? Ya? Ian. Dapat negatif 6 Pak. Ya? Dapat negatif 6. Dapat negatif 6. 6. Dapat negatif 6 dari mana? Dari 0 mundur 2 langkah. Habis itu mundur 4 langkah lagi Pak, dapat negatif 6 Pak. Dapat negatif 6. Siapa lain? Itu Ian punya. Jadi posisinya dia di 0. Dia punya hadapannya ke depan. Ke positif, bukan negatif, positif. Jadi dia berdirinya begini. Nah, ini contoh. Nah, positif, negatif. Lalu Ian bilang mundur berapa langkah? 2 langkah. Nah, mundur 2 langkah. Dia mundur ke belakang. Nah, dia hitung 2. Terus dia stop di angka negatif itu, angka negatif yang ini. Nah, jadi kalau dia mundur berarti 1, 2. Dia sampai di sini. Nah, dia sampai stop di sini. Lalu dibilang apa lagi? Tambah. Nah, negatif 4. Berarti maju ke mundur. Mundur berapa langkah? 4. Nah, 4. 1, 2, 3, 4 sampai di negatif 6. Nah, tapi sekarang kamu lihat dulu, lihat pernyataan ini bilang bagaimana? Sesuai dengan penjelasan tadi kasih. Ya? Apa? Sesuai dengan kalimat ini kasih. Ya? Kalau Ian punya kan mundur 2 langkah. Habis itu mundur 4 langkah dapat negatif 6. Lalu kamu lihat di pernyataan di bawah, kalimat matematikanya, apakah sesuai dengan jawaban Ian keseng? Ya? Coba. Hah? Ya? Nah, itu persoalan. Tuh, iya, harus berpikir. Bisa pecahkan ini keseng. Kalau Ian bisa. Nah, tapi ada persoalan. Ya? Persoalannya apa? Dia tunjukkan ya kalimat ini lewat apa? Ya, lewat bukti lewat garis bilangan. Tapi bukti itu tidak sesuai dengan apa? Pernyataan itu tidak sesuai. Nah, itu dia punya bukti untuk dia menjawab persoalan itu. Persoalan itu apa ini? Soal ini. Tapi dia punya jawaban itu lewat bukti garis bilangan ini tidak sesuai dengan pernyataan ini. Pernyataan apa? Kalimat matematikanya. Kamu baca. Coba baca kalimat matematikanya, baca. Coba baca. Baca ini. Negatif 4 tambah negatif 2. Nah, negatif 4 tambah negatif 2. Lalu dia punya jawaban? Jawabannya apa? Ini jawaban yang dibuktikan ini. Negatif 2. Negatif 2 tambah positif 4. Berarti dia terbalik. Harusnya yang seharusnya jawaban Ian itu seharusnya kalimat matematikanya harus ini. Negatif 2 tambah negatif 4. Nah, itu sama dengan negatif 6. Jawabannya memang betul, negatif 6. Tapi dia punya apa? Dia punya apa? Iya, pernyataan untuk dapat jawaban itu salah. Ya itu salah di sini ya ini. Nah, sama dengan ini, Seng. Sama dengan soal ini, Seng. Kan tidak sama. Nah, yang seharusnya apa? Yang seharusnya itu apa? Iya, mundur 4 langkah dulu. Habis itu baru mundur lagi 2 langkah. Jawabannya memang betul. Nah, itu persoalan. Persoalannya nanti kalau misalnya kalau diisian dia bisa dapat betul karena jawabannya betul. Tapi kalau diuraian tidak bisa dapat 10 atau dapat nilai betul, nilai salah. Nah, nilai salahnya begini. Ada unsur-unsur. Jadi jawabannya betul dapat nilai 1. Tapi dia punya apa? Cara untuk menyelesaikan itu tidak betul. Oke. Siapa yang mau tanya dulu? Sebelum ketemu mengakhiri ya, ketemu materi di siang ini. Siapa?
Ya, oke. Nah, sekarang tugas untuk dikerjakan di rumah, buka di buku matematika halaman 22 dan 23. Ya, pertemuan berikut. Ya, ketemu bahasakan bersama-sama, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak Guru mengakhiri ketemu pertemuan di siang ini. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, harapan Bapak Guru sehingga materi ini bisa apa? Ya, bisa dimengerti. Ya, kalau misalnya belum mengerti, pertemuan berikut bisa ya ditanya lalu. Ini. Sebelum mengakhiri ini mungkin Ian pimpin sebuah lagu. Ya, lalu ketemu mengakhiri pertemuan di siang ini. Teman-teman semuanya lagu yang berjudul satu jari kananku, satu jari kiriku. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera tinggi. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Ya, tepuk tangan untuk Ian ya. Oke, terima kasih Ian ya. Ya. Terima kasih untuk kalian semua yang boleh mengikuti ya pelajaran di siang ini. Semoga harapan Bapak Guru apa yang Bapak Guru sampaikan ya menjadi makna bagi kalian untuk masa depan kalian. Ya. Selamat siang.